Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai Solis. Jadi sudah cukup banyak yang request mengenai project ini, karena ya baik lagi, Metaverse dan juga ya dia sedang nge-pump. Ya. Seperti yang gue bilang, project-project Metaverse dan juga terutama Web 3.0 akan cukup nge-boom di 2022. Ya karena bisa dibilang memang hype-nya lagi menuju ke sana. Jadi pada hari ini kita seperti biasa akan membahas secara teknikalnya, secara fundamentalnya, yang baik dan yang buruknya, kita akan semua bahas di video ini. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai Solis, ya karena cukup banyak yang request dan penasaran dengan project Solis ini ya. Nah, jadi pertama-tama ya kenapa ini nge-hype? Yang pertama adalah karena ini Metaverse, dimana kita tahu koin-koin Metaverse dan Web 3.0 menurut gua akan menjadi tren yang luar biasa besar di 2022 ya. Dan juga tentunya DeFi, tapi lebih fokusnya mungkin kedua itu, Web 3.0 dan juga Metaverse. Dan yang kedua adalah karena basically dia nge-pump ya, dia nge-pump dengan lumayan ya. Nah, tapi pada hari ini kita ingin bahas dulu ya seperti biasa ya semuanya secara teknikalnya, secara fundamentalnya dan kira-kira apakah berpotensi atau tidak ya. Nah, jadi seperti yang kita lihat dia ranking 2912 alias market cap-nya masih cenderung low ya. 131 juta US dollars. Dan ini bahkan disclaimer ya, ini masih baru self-reported alias belum verified. Otomatis ini angkanya nggak pasti gitu ya, masih ya sesuai dengan namanya belum verified. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga dia secara volumenya lumayan besar ya, 6,4 atau kalau kita buatin sekitar 6,5 juta US dollars dalam 24 jam terakhir. Dan kalau kita lihat maximum supply-nya ada di 400 juta, nggak terlalu banyak, itu yang gue rada suka ya, karena jujur gue nggak terlalu suka project-project yang supply-nya atau max supply-nya terlalu banyak ya, sampai ratusan miliar atau sampai kuadriliun, gue nggak terlalu suka. Karena kenapa? Seringkali ya jadi harganya kayak murah persatuannya. Padahal gue sudah sering ngomong kan, nggak guna harganya murah persatuannya, tetapi kalau market cap-nya gede. Kalau market cap-nya udah gede, mau dia harga persatuannya murah, tetap sulit untuk naik dan turun gitu. Ya, dan selanjutnya kita lihat juga dia nih si circulating supply juga masih self reported ya, berarti belum verified. Itu baru sekitar 43 jutaan. Berarti masih baru sedikit ya. Itu juga jadi salah satu pertimbangan lagi. Nah, jadi sekarang kita akan coba berkenalan dengan project dia ya. Dan oh ya, satu lagi sebelum mulai ya, si Solis ini sesuai dengan namanya Solis ya, dia ada di blockchain dari Solana. Jadi bisa dibilang ini adalah direct competitornya dari Really. Oke, jadi Solis ini adalah a VR metaverse on Solana blockchain. Nah, hal yang ditekankan oleh si Solis ini adalah dia VR compatible, di mana nggak semua metaverse yang lain fokus untuk VR. Nah, di sini dia didesain untuk bisa integrate dengan VR, walaupun nggak harus ya. Setelah gue baca dari beberapa artikelnya, dia bilang nggak harus VR, tetapi bisa ya. Dan selanjutnya, seperti biasa, kita bisa bermain di dalamnya, create, ya membuat segala macam lah, mulai dari NFT, items, dan lain-lain. Juga bisa sosialisasi dan juga memonetize virtual experience kita. Nah, jadi uniknya di sini, Solis ini memiliki satu kesamaan dengan si Sandbox, di mana kita bisa memonetisasi virtual experience kita, alias kita bisa bikin seperti game di dalam si dunia Solis ini. Nah, setelah itu bagi orang-orang yang tertarik dengan game kita, nah mereka bisa berbayar ya, mereka bisa berbayar dan memainkan game di dalam si Metaverse Solis ini, yang tentunya didesain oleh kita. Dan otomatis kita bisa make money dari situ, makanya dibilang monetize virtual experience ya. Dan Solis juga mensupport multiple platform ya, dengan itu maka barriernya akan bakal hilang ya, barrier dari hardware, software maupun operating system. Nah, resultnya otomatis orang-orang bisa menginvite dan berinteraksi dengan teman-teman dan keluarga, dan juga tentunya karena dari itu user base-nya akan eksponensial bertumbuhnya. Dan otomatis kalau eksponensial bertumbuhnya secara project-nya, mau tidak mau tokennya akan ikutan ketarik gitu. Dan kalau ketarik, kalau kita invest dari awal, ya otomatis profit gitu. Simpelnya seperti itu ya. Tapi ini masih semua in theory, karena Solis ini bisa dibilang project yang masih sangat-sangat baru sekali ya. Dan di dunia Solis ini juga player bisa mengkolek seperti biasa ya, NFT. Nah, tapi NFT-nya di sini ada yang cukup uniknya, kita bisa memiliki pets ya, atau hewan peliharaan. Tentunya virtual ya, bukan yang asli gitu, virtual. Nah, di situ pets-nya juga bisa kita kembang biakan dan otomatis ada yang lebih rare, ada yang lebih
common, dan ya otomatis bisa kita perjualkan juga di market mereka ya. Juga ada gemstones, ada juga collectibles, dan semuanya bentuknya NFT. Nah, di sini juga yang uniknya apa? Seperti yang kita bilang tadi di atas, kita bisa mendevelop our own assets dalam bentuk NFT maupun game ya, game yang kita buat. Lalu ada mini games dan juga ada seperti biasa tanah di sini atau properti, di mana kita bisa invest juga tanah seperti kita invest di Mana atau di Sandbox. Nah, seperti yang kita lihat dari kasus Mana dan Sandbox, luar biasa investasi tanah di situ bahkan lebih gila daripada investasi tanah di dunia nyata gitu ya. Dan selain itu juga, additionally kita juga bisa earn tokens dan other rare assets ya, untuk kita menyelesaikan quest, clearing dungeons, dan juga menjadi apa ya, di atas leaderboards lah gitu. Nah, semakin kita tinggi, kita akan semakin besar juga mendapatkan token. Nah, jadi kalau kita lihat twist yang cukup unik dari Solis ini adalah dia memiliki elemen-elemen RPG, yaitu role playing game. Nah, buat lu orang-orang yang suka main game-game RPG, mungkin akan bisa lebih tertarik di Solis ini, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya setelah itu juga, user experience ini juga akan menjadi lebih unik karena ada democratic governance, alias akan ada DAO ke depannya, ya. Dimana ke depannya kita bisa mengatur masa depan dari si Solis Network ini akan seperti apa. Tetapi seperti biasa, for now, di awal-awal project ya otomatis yang pegang kontrol adalah tim dev, ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran dari Solis, bisa dibilang masih cukup minim datanya karena memang project yang masih cukup baru. Oke, dan ini dia Solis.io, yaitu adalah official website dari Solis dengan native asset dia yang bernama SLC. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini tentunya otomatis secara data, secara info kurang lebih seperti yang sudah gue bacakan di bagian sini di CMC ya. Nah, tapi ada beberapa yang gue ingin tekankan lagi. Nah, di sini tentunya kita bisa play ya, play di mana kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita atau bahkan bisa membuat atau make new friends gitu di dalam si dunia Solis ini ya. Dan juga tentunya kita bisa trade. Nah, trade ini ya otomatis kita bisa untung juga di dalamnya ya, di mana kita bisa ya berspekulasi dalam aset-aset yang ada di dalam network si Solis ini. Otomatis ya kalau dia naik harganya kita untung gitu ya, simple. Dan selanjutnya bisa earning. Nah, earning pun di sini memiliki satu kemiripan dengan Sandbox ya, selain dari ada dungeon dan mini games dan lain-lain. Di sini juga kita bisa membuat games atau experiences yang kita bisa charge untuk orang kalau mau mainin gitu kesannya. Jadi kita bisa seperti menjadi developer game kecil-kecilan di sini, dan apabila orang tertarik ya orang harus berbayar untuk memainkan game lo gitu. Dan kalau bisa dibilang yang membuat si Solis ini berbeda dengan Really adalah kalau Really lebih fokus ke dalam dunia streetwear, lebih fokus terhadap apa namanya virtual concert gitu. Jadi kedepannya mungkin Really akan lebih ke situ, dimana kita mungkin bisa nanti ada Coachella yang virtual, atau nanti mungkin bisa ada apa namanya konser Adele mungkin atau siapa gitu ke depannya. Nah, jadi lebih ke situ arahnya. Kalau Solis, kalau gue perhatiin dia lebih condong ke orang-orang yang suka main RPG atau role playing games, di mana di sini ada dungeons, ada quest dan lain-lain. Jadi lebih ke gamers gitu. Sementara kalau Really lebih ke orang-orang yang mungkin ingin merasakan ya konser virtual dan lebih ke hype beast lah gitu ya. Dua-duanya bisa dibilang marketnya sedikit berbeda gitu ya. Nah, lalu selanjutnya untuk create, otomatis seperti yang gue bilang, kita bisa meng-create berbagai macam NFT di sini ya, dan tentunya itu bisa kita perjualbelikan juga. Dan bisa kita pakai juga interaksi di dalam mini games yang kita buat maupun orang lain buat ya. Dan selanjutnya yang unik di sini juga adalah apa? Investor dia ya. Ada Three Arrow Capitals, ada Solanium Ventures, juga ada yang gilanya adalah Alameda Research. Nah, ini yang sebenarnya membuat menarik si Solis ini. Karena bisa dibilang dia dapat apa ya? Bisa dibilang dapat dukungan dari the big guys di dalam Solana ecosystem ya. Dia basically dapat dari apa namanya Solana Labs-nya sendiri, lalu juga dapat dari TR Capitals dan juga Alameda. Jadi itu menjadi salah satu hal yang menarik lagi gitu. Tetapi kalau kita lihat sekarang ya ini masih sangat-sangat baru sekali gitu ya. Ini masih bisa dibilang tahapnya masih tahap konsep gitu. Apakah pasti berhasil atau enggak ya nggak tahu. Tetapi itu dia. Kadang-kadang dia tempat terbaik untuk kita beli adalah saat dia sedang belum jadi. Tapi di waktu bersamaan kita nggak boleh lupa juga ya otomatis resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan kita membeli blue chips. Gitu, karena blue chips sudah lebih terbukti dengan waktu dan project. Nah, kalau seperti ini ya masuknya lebih ke high risk, high return. Ya. Nah, dan kalau lebih seperti ini ya, untuk 3D asetnya akan seperti ini. Jadi
bisa dibilang sedikit berbeda juga stylenya dengan Really ya. Kalau Really kan lebih realistik, ini mungkin lebih cenderung sedikit menuju ke cartoonish ya, walaupun nggak sampai kayak Mana atau apalagi nggak sampai kayak Sandbox ya. Nah, otomatis, nah itu tinggal lu yang tentuin sendiri. Kalau lu suka dengan style seperti ini, that's good ya. Tapi ada beberapa juga yang nggak suka. Jadi ya itu balik lagi subjektif itu mah ya. Oke, dan selanjutnya lens. Lens ini adalah seperti yang gue sudah bahas ya. Kita basically sama persis konsepnya seperti di Decentraland, di Sandbox, kita bisa beli aset virtual gitu. Dan ya kurang lebih seperti itu, simple banget ya bisa dibilang. Nah, sisanya kita akan coba bahas dari white paper dia. Oke, dan yang pertama adalah aset dan land ya. Nah, Solis ini tentunya adalah metaverse yang based on map of fixed amount of land ya. Jadi dia memiliki tanah yang scarce, nggak akan bertambah lagi. Nah, si lands ini tentunya bentuknya adalah NFT. Dan ini tuh adalah physical spaces yang ada di metaverse ini yang bisa dimiliki oleh players dan tentunya bisa dimonetize juga dengan berbagai macam activity, gratis maupun berbayar. Jadi kita bisa pilih ya. Ya, tapi kemungkinan besar banyaknya orang akan berbayar supaya dapat duit gitu ya. Dan selanjutnya, every piece of land, semua bagian dari land ini, dia ada pre-built terrains ya, di mana itu bisa ditransform dan dimodified oleh user yang memilikinya. Nah, tentunya ya semakin unik, orang mungkin akan semakin ingin masuk ke dalam dunia yang kita buat gitu. Nah, users juga bisa membeli lens dan each lens ini besarnya kurang lebih 15 meter by 15 meter ya, dan size-nya ini tentunya di-represent dengan NFT. Nah, lens ini bisa dibeli dengan apa? SLC, dengan Solis Token. Otomatis bagi kalau andaikan gitu banyak yang tertarik untuk memiliki si aset dari si tanah ini gitu, si land ini, otomatis Solis Token akan naik secara demand gitu. Dan total number of land parcel ini tentunya di cap di 60.000. Jadi ya otomatis scarce, terbatas ya. Dan yang unik juga di sini, yang mungkin sedikit berbeda dan apa ya, salah satu keunggulannya adalah ada land staking di sini, di mana para landowners ini bisa men-stake LSC token mereka di tanah mereka atau di lands mereka, dan itu bisa meng-create dan atau bukan meng-create, lebih tepatnya kita bisa meng-earn rewards dari situ ya, dan tentunya dari situ kita bisa obtain berbagai macam rare materials dan ingredients. Nah, materials dan ingredients ini bisa kita create scarce asset. Nah, scarce asset ini tentunya bisa kita jual lagi. Otomatis apa? Cuan lagi. Gitu. Jadi, kalau gue lihat metaverse tentunya akan saling berkaitan sekali dengan ya apa bisa dibilang play to earn gitu. Dimana tentunya ada insentif kalau kita ingin melakukan kalau kita melakukan sesuatu akan diberikan insentif secara ya monetary gitu, keuntungan secara uang ya. Dan selanjutnya yang unik di sini, yang cukup berbeda juga dan keren adalah mereka kedepannya bisa mengcombine lands. Dan lands ini kalau dicombine akan membentuk cities, ya, kota. Nah, otomatis kota ini juga bisa berpotensi dimiliki oleh beberapa users dari untuk membentuk satu distrik. Ya, jadi ini bisa luar biasa besar dan bisa benar-benar dibuat sesuai dengan para playersnya. Gitu. Jadi sedikit berbeda dengan Mana dan juga Sandbox yang ya udah kebentuk gitu. Kalau di sini kemungkinan besar players yang akan menentukan bentuknya akan seperti apa. Gitu. Jadi cukup menarik. Tapi baik lagi, ini masih konsep semuanya ya. Dan selanjutnya, di sini juga ada dungeon. Nah, jadi dungeon ini adalah satu mekanisme di mana akan ada gates yang keluar di dalam dunia Metaverse Solis. Nah, gates ini adalah magical portal yang bisa membuat kita pindah ke time intervals tertentu. Dan otomatis di situ kita akan melakukan ada quest-quest. Ya, jadi cara kerjanya mirip sekali seperti game-game RPG gitu. Nah, setelah dari situ, kalau kita sudah bermain di situ, ya kita membereskan quest kita, terus juga ada challenge dan games, kita akan mendapatkan apa? SLC token. Nah, otomatis dari situ kita bisa make money, ya, play to earn, ya. Dan di sini gates itu usually open 5-7 hari, gitu. Jadi bisa dibilang, makanya gue bilang ini tuh cocok buat orang-orang yang suka main RPG, ya, Dungeons and Dragons gitu. Kayaknya cocok banget buat orang-orang yang suka main itu masuk ke sini. Gitu. Jadi bisa gue bilang, kalau dunia metaverse itu nggak akan one metaverse will rule them all. Nggak, menurut gua. Pasti akan ada niche-nya masing-masing. Gitu. Sama kayak games. Nggak semua orang main Call of Duty. Kan? Ada yang main Call of Duty, ada yang main apa lagi? Battlefield, ada yang main game seperti Farmville yang lebih santai. Jadi nggak akan kemakan oleh satu aja. Gitu. Jadi menurut gua makanya pentingnya dari project-project metaverse adalah memiliki keunikan masing-masing sehingga dia ada niche marketnya sendiri-sendiri gitu. Dan selanjutnya pets ya, atau ini apa namanya binatang peliharaan kita. Nah, tentunya binatang peliharaan ini
ya baik lagi ada sistem play to earn-nya juga. Di mana ini adalah virtual tokens, ya otomatis yang merepresentasikan pets di dalam Solis Metaverse. Nah, jadi pets ini akan remain visible di land plot kita atau sebagai kita yang memiliki land owner. Nah, dan tentunya juga bisa kita set untuk memfollow kita kemana-mana. Jadi kita kayak punya anjing beneran atau punya, ya kita bisa macam-macam sih, mungkin nggak cuma anjing ya. Jangan-jangan bisa naga atau apapun juga gitu. Nah, yang unik di sini adalah kita bisa breed pet kita sesuai dengan ya tergantung. Kalau kita suka mungkin kita bisa bikin supaya serare mungkin. Dan tentunya kalau rare ya, kalau semakin rare harganya akan semakin tinggi gitu. Ya jadi otomatis seperti gue bilang selalu ada elemen play to earn-nya. Dan juga di sini caranya untuk mendapatkan si pet ini kita harus memiliki X ya, dan tentunya X ini bisa dibeli di mana lagi? Ya di marketplace dia. Nah, jadi seperti yang gue bilang, intertwine dengan play to earn selalu. Karena kenapa? Insentif terbesar untuk manusia adalah making money, menghasilkan uang gitu. Jadi semakin banyak kita bisa semakin banyak cara untuk kita bisa menghasilkan uang di satu project metaverse, menurut gue itu bisa semakin besar secara demand juga gitu ya. Dan yang terakhir tentunya ada marketplace. Di mana marketplace ini ya cara kerjanya bisa dibilang sama persis dengan metaverse lain ya. Cuman yang mungkin perbedaannya aset apa saja. Kalau di sini ada pets, ada SLC, terus juga ada games dan lain-lain gitu ya. Nah, kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Ya, jadi bisa dibilang marketplace ya nothing too special lah. Kurang lebih sama dengan project-project lain gitu. Oke, nah kita bisa lihat overall menarik ya secara gameplaynya, dan apalagi kalau buat lu yang suka main game-game RPG, pasti cukup tertarik dengan metaverse yang jenis ini, begitu ya. Nah, tetapi kita harus bahas juga dulu siapa yang memiliki token SLC ini dan berapa banyak. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini holdersnya ternyata top 5-nya memegang luar biasa banyak sekali ya. Yang pertama itu kuantitinya 80 juta SLC. Itu alias 20% persentasenya dan value-nya 275 jutaan. Ya benar, 275 juta. Jadi bisa kita lihat ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 wallet saja sudah memegang lebih dari 60%. Gitu ya. Jadi ya beresiko, yes, quite risky ya. Karena kenapa? Ya kita lihat di sini ini bukan address smart contracts ya. Kita bisa lihat ini nggak ada smart contracts-nya. Walaupun misalkan, oh ini punya developer, bla bla bla. Tapi kalau nggak ada smart contracts-nya, bisa dilepas ke markets. Jadi sebelum kalian invest, pasti karena kalian tahu dulu resiko ini. Apakah pasti karena ada wallet seperti ini akan di-dump? Enggak, ya, nggak pasti. Tetapi ada resiko. Gitu. Jadi lebih baik kita tahu resikonya kan daripada enggak. Ya, jadi kurang lebih buat kalian yang ingin investasi di SLC ini, harus tahu dengan resiko ini. Ada, ya bisa dibilang secara sirkulasi tokennya cukup tersentralisasi di beberapa wallet saja gitu, dan kita bisa lihat non smart contracts. Oke, dan selanjutnya kita bahas secara teknik analisis. Nah, untuk beli SLC menurut gue yang paling oke ya beli di Huobi gitu, karena kenapa itu yang paling besar. Walaupun ada di tempat lain sih, kita bisa lihat ada di Gate.io, ada di Bitmart, ada di Radium juga buat kalian yang suka pakai DEX ya. Tapi ya paling gampang dan paling orang mungkin paling biasa dengan Huobi. Nah, kebetulan gua ada link referral Huobi. Buat kalian yang mau beli SLC, mungkin bisa gunakan link referral gua ya. Wink wink. Oke, nah selanjutnya kita bisa lihat secara technical analysis luar biasa ya. Dia listing itu di Januari awal ya, tanggal 7. Dan bisa kita lihat secara harga dia naik terus. Ya, dan kita bisa lihat sekarang support dia adalah di MA20. Kemarin sempat retest di sini, tetapi dia kembali lagi naik. Dan secara momentum not bad menurutku, walaupun lacking volume ya. Lacking volume tapi not bad. Dia secara TR ketahan. Nah, tetapi seperti biasa, kalian harus ingat, sebelum kalian invest di Solis, Solis ini adalah aset dengan ranking ke 2.912 dengan market cap hanya 131 juta US saja. Jadi, pasti akan jauh lebih volatile dibandingkan dengan aset-aset lain yang sudah lebih besar secara market cap. Ya, otomatis apa? Volatilitas seringkali bisa berubah menjadi resiko. Ya, resiko apa? Ya, resiko naik dan turun gitu loh. Sekalinya naik bisa luar biasa naik, sekalinya turun bisa luar biasa turun gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan market cap yang jauh lebih kecil, ya, itu akan jauh lebih mudah untuk digerakin ke atas ataupun ke bawah. Ya. Ada yang sell, misalnya gini, ada orang sell sebesar 1 juta US dollars di BTC, gitu ya, worth of BTC dijual, itu nggak akan terlalu ngaruh ke harga BTC. Tetapi kalau 1 juta dolar itu dijual di SLC, ya kita lihat 1 juta itu 1 banding 131 di SLC. Sementara kalau 1 juta di
BTC itu 1 banding berapa ribu. Tuh, jadi otomatis dengan dana yang lebih sedikit bisa menggerakkan market dengan lebih mudah kalau di market cap lebih kecil. Makanya gue bilang apa? Ya harus di-adjust portofolio kita. Jadi boleh nggak gitu kalau SLC? Menurut gue boleh-boleh aja karena cukup menarik dan kita lihat ya, dia secara backup luar biasa. Ada Three Arrows, ada Solanium Ventures, ada juga yang paling penting ada Alameda Research. Ya, jadi ya boleh aja, tetapi ingat jangan sampai kalian kesannya portofolio 90% atau 100% SLC. Karena menurut gue itu kurang bijak, ya. Nah, tetapi sekarang basically beli di mana nih? Kalau untuk sekarang kita bisa lihat data yang kita punya itu baru di H4 yang biasa kita pakai ya. Kalau di H1 gua cenderung nggak terlalu suka pakai ya karena ya kalau gua sih minimal lebih enak pakai H4 gitu. Dan di H4 not bad. MA20 sudah membuktikan kemarin sempat jadi support. Jadi kalau gua pribadi sih minimal lu tunggu sampai kena MA20 di 4 hourly chart yang ada di harga $2 lebih 91 sen gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cukup simpel. Kenapa? Karena kita lihat daily belum ada apa-apa, masih kosong ya. Weekly apalagi ya. Weekly baru ada 2 candle, bahkan ini pun candle ini belum selesai. Jadi artinya apa? Nah, itu lagi salah satu resiko lagi. Resikonya adalah kalau aset baru ya secara teknikalnya belum terlalu jelas gitu karena ya baru keluar gitu di markets. Nah, itu juga jadi salah satu buat hal yang sulit bagi orang-orang yang technical traders karena belum jelas apakah ini cukup kuat atau enggak gitu. Makanya gue saranin kalau untuk kayak ingin coba beli SLC, lebih baik tipis-tipis. Jangan terlalu besar gitu, jangan all in gitu. Lebih baik andaikan punya duit kesannya 10 juta, jangan dihajar 10-10-nya kalau dia kena MA20 di 4 hourly. Kita tunggu apakah dia bisa lanjut lagi ke bawah atau enggak. Nah, di mana tempat lain buat nge-average andaikan tembus MA20? Nah, di sini karena ini adalah struktur ya di daerah $1 lebih 87 sen gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu for now ya untuk SLC. Dan kalau buat kalian yang tertarik gitu untuk gue ngebahas SLC lebih dalam lagi secara TA-nya atau nanti mungkin diupdate lagi kalau sudah lebih lengkap datanya, boleh komen di bawah ya. Oke, jadi kesimpulannya bisa dilihat ini adalah project yang cukup menarik ya. Yang bisa dibilang ya project-project Metaverse cenderung ya quite good secara TA gitu dibandingkan dengan project-project lain. Karena kenapa ya memang hype-nya di situ. Tetapi di waktu bersamaan kita harus ingat bahwa Solis ini adalah project Metaverse yang masih sangat baru dan market cap-nya kecil. Ya, market cap-nya masih cenderung kecil, 131 jutaan dan itu pun self-reported. Ya, jadi angkanya belum pasti. Artinya apa? Market cap kecil otomatis resiko lebih besar. Karena kenapa? Volatilitas lebih tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Karena market cap kecil lebih gampang untuk dinaikkan dan diturunkan secara harganya. Ya otomatis, ya siap-siap, portofolio kita bisa lebih roller coaster. Makanya, andaikan lu mau invest di Solis, pastikannya jangan terlalu besar. Jangan sampai portofolio lu kesannya 40, 50, sampai 80% isinya Solis semua. Ya. Boleh invest, tetapi jangan terlalu besar. Karena resikonya masih cukup big. Ya, jadi ini masuk lebih ke high risk high return. Gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solis. Dan satu lagi mungkin remindernya adalah urusan wallet. Ya, cukup banyak konsentrasi Solis ini di beberapa wallet saja. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solis. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini. Atau mungkin buat kalian yang masih bingung cara charting dan hal-hal mendasar lain, ada juga tutorial with Toshi di sini. Dan bagi kalian yang tertarik untuk membeli Solis ini, salah satu tempat yang mungkin paling familiar untuk membeli token Solis ini adalah di Huobi. Dan kebetulan kita punya link referralnya di bawah. Ya, jadi bisa pakai. Atau juga buat kalian yang pengen buka akun Bybit, ada juga link referral di bawah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon and see you in the next video.